Seperti yang sudah kita bahas dalam episode sebelumnya, asal-usul nama Gorontalo terdapat dari berbagai penjelasan, antara lain Hulon Talangio, yaitu nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi Hulon Talo. Yang kedua, Hua Lolo Talango, yang artinya orang Goa yang berjalan lalu lalang. Yang ketiga, Hulon Talangi, yang artinya lebih mulia. Yang keempat, Hulua Lotola, yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus. Yang kelima, berasal dari kata Pongolatalo atau Pohulatalo, yang artinya tempat menunggu. Yang keenam, berasal dari kata Gunung Telu, yang artinya 3 buah gunung. Dan yang terakhir, berasal dari kata Hunto, yaitu suatu tempat yang senantiasa digenangi air. Jadi, asal-usul nama Gorontalo tidak diketahui lagi. Namun jelas, kata Hulondalo hingga saat ini masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo. Dan orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkannya, maka diucapkan dengan kata Horontalo, yang bila ditulis menjadi Gorontalo. Pada tahun 1824 Masehi, daerah Limolo Pohalaa telah berada di bawah kekuasaan seorang asisten residen di samping pemerintahan tradisional. Pada tahun 1889, sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah Rechtsstaatsrechtsbestuur. Lalu, pada tahun 1911, terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah Limolo Pohalaa yang dibagi atas 3 onderafdeling, yaitu Onderafdeling Kuandang, Onderafdeling Boalemo, Onderafdeling Gorontalo. Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi 5 distrik, yaitu Distrik Kuandang, Distrik Limboto, Distrik Bone, Distrik Gorontalo, Distrik Boalemo. Dan pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi 3 afdeling, yaitu Afdeling Gorontalo, Afdeling Boalemo, dan Afdeling Buol. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bapak Haji Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih 2 tahun, yaitu sampai tahun 1944, wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahannya sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas serta inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu, Bapak Haji Nani Wartabone dikukuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Pada dasarnya, masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan, yaitu pada saat Hari Kemerdekaan Gorontalo. Pada tanggal 23 Januari 1942, dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis, tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia.